Di era di mana realitas digital dan fisik semakin menyatu, satu istilah muncul sebagai kata kunci teknologi utama, augmented reality, yang biasa disebut sebagai AR. Tidak seperti virtual reality yang menciptakan lingkungan yang sepenuhnya digital, AR menyempurnakan dunia nyata dengan melapisi elemen digital di atasnya. Ini bukan konsep masa depan, ini sedang terjadi sekarang, dalam permainan, retail, pendidikan, perawatan kesehatan, dan banyak lagi. Inti dari augmentasi. Pada intinya, augmented reality adalah tentang peningkatan. Augmented reality memperkaya persepsi kita tentang dunia nyata dengan menambahkan lapisan informasi digital, teks, gambar, objek tiga dimensi, suara, atau bahkan umpan balik haptik yang berinteraksi secara real-time dengan lingkungan fisik kita. Peningkatan ini dapat dialami melalui perangkat seperti ponsel pintar, tablet, kacamata AR, atau headset. Bayangkan mengarahkan ponsel Anda ke restoran dan langsung melihat menu, ulasan, dan peringkat kesehatannya melayang di atas pintu masuk. Atau mencoba pakaian secara virtual tanpa harus masuk ke ruang ganti. Itulah kekuatan AR, menggabungkan dunia digital dan fisik dengan mulus. Cara kerja augmented reality. Untuk menciptakan pengalaman augmented reality, sistem AR menggunakan kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras biasanya mencakup kamera, GPS, akselerometer, giroskop, dan terkadang sensor kedalaman. Sensor ini mengumpulkan informasi tentang lingkungan dan lokasi pengguna. Perangkat lunak menafsirkan data ini untuk menentukan di mana dan bagaimana menempatkan konten digital dalam tampilan dunia nyata pengguna. Sebagian besar aplikasi AR menggunakan salah satu dari dua pendekatan. Marker-based AR menggunakan penanda visual seperti kode QR atau gambar tertentu untuk memicu hamparan digital. Markerless AR menggunakan GPS dan data sensor waktu nyata untuk menambatkan konten digital ke lokasi atau objek dunia nyata tanpa penanda yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan munculnya prosesor yang lebih canggih dan komputasi awan, pengalaman AR menjadi lebih cepat, lebih mendalam, dan lebih akurat. Contoh AR-RC. Meskipun AR mungkin terdengar seperti sesuatu dari fiksi ilmiah, AR sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari bagi banyak orang. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah Pokemon Go, sebuah game seluler yang memungkinkan pemain menemukan dan menangkap Pokemon di lokasi dunia nyata. Melalui kamera dan GPS ponsel, makhluk digital tampak menghuni taman, jalan, dan halaman belakang. Di bidang retail, perusahaan seperti IKEA dan Amazon menggunakan AR untuk memungkinkan pelanggan memvisualisasikan tampilan furnitur atau dekorasi rumah di rumah mereka sendiri. Anda cukup mengarahkan ponsel ke tempat yang Anda inginkan untuk meletakkan sofa atau meja, dan model 3 dimensi akan muncul dengan skala dan penempatan yang realistis. Filter Snapchat dan Instagram adalah bentuk AR lainnya. Saat Anda menerapkan filter yang mengubah penampilan wajah Anda atau menambahkan kacamata hitam, mahkota, atau telinga hewan, Anda menggunakan teknologi AR yang melacak gerakan wajah Anda secara real-time. Augmented reality dalam pendidikan. Salah satu aplikasi AR yang paling menjanjikan terletak di dunia pendidikan. Alih-alih hanya mengandalkan buku teks atau slide, guru dapat menggunakan AR untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif. Misalnya, siswa dapat memeriksa model 3 dimensi jantung manusia, berjalan melalui kota-kota kuno, atau menjelajahi tata surya hanya dengan ponsel pintar atau tablet. Pembelajaran visual yang mendalam seperti ini dapat meningkatkan pemahaman dan daya ingat secara signifikan dengan membuat konsep abstrak menjadi nyata dan menarik. AR juga mendukung pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran mandiri, menawarkan akses kepada pelajar ke konten dinamis dimanapun mereka berada.
perawatan kesehatan, dan augmented reality. Dalam perawatan kesehatan, augmented reality mengubah segalanya, mulai dari pelatihan medis hingga presisi bedah. Dokter bedah dapat menggunakan headset augmented reality untuk memvisualisasikan anatomi pasien yang ditumpangkan pada tubuh mereka yang sebenarnya selama operasi, meningkatkan akurasi, dan meminimalkan risiko. Untuk pelatihan, augmented reality dapat mensimulasikan prosedur medis bagi siswa tanpa memerlukan mayat atau pasien hidup. Terapis fisik juga menggunakan AR untuk latihan terpandu yang membantu pasien pulih dengan umpan balik dan motivasi waktu nyata. Perpaduan visualisasi dan interaksi ini menjadikan AR sebagai aset berharga dalam lingkungan klinis dan pendidikan. Dalam bisnis dan industri, banyak industri yang mengintegrasikan AR ke dalam alur kerja mereka untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan. Dalam bidang manufaktur, teknisi dapat menggunakan kacamata AR yang menampilkan petunjuk langkah demi langkah saat mereka merakit atau memperbaiki mesin tanpa menggunakan tangan dan secara real-time. Dalam bidang konstruksi dan arsitektur, AR membantu tim memvisualisasikan tampilan bangunan di lingkungan sebenarnya sebelum konstruksi dimulai. Hal ini meningkatkan kolaborasi dan memungkinkan penyesuaian desain di awal proses. Pengecer menggunakan AR untuk menjembatani kesenjangan antara belanja online dan offline. Ruang ganti virtual, fitur coba sebelum beli, dan panduan navigasi di dalam toko membentuk kembali pengalaman pelanggan. Perangkat keras dan perangkat yang mendukung AR. Sementara ponsel pintar dan tablet saat ini mendominasi lanskap AR, perangkat yang dapat dikenakan adalah masa depan. Perusahaan seperti Microsoft, Apple, dan Magic berinvestasi besar dalam headset AR dan kacamata pintar. Perangkat ini menawarkan pengalaman yang lebih mendalam dan tanpa menggunakan tangan dengan menempatkan konten digital langsung di bidang penglihatan Anda. Meski masih dalam tahap awal adopsi massal, teknologi AR yang dapat dikenakan menjanjikan akan membuat perpaduan realitas lebih mulus dan alami. Masa depan augmented reality. Kedepannya, augmented reality siap menjadi bagian mendasar dari cara kita berinteraksi dengan dunia digital. Dengan 5G, teknologi wearable yang lebih baik, dan kemajuan dalam kecerdasan buatan, pengalaman AR akan menjadi lebih cepat, lebih responsif, dan lebih intuitif. Dalam jangka panjang, kita mungkin melihat dunia di mana kacamata AR menggantikan telepon pintar yang memungkinkan orang untuk mengakses informasi, berkomunikasi, dan menjelajahi dunia tanpa harus melihat ke bawah ke layar. AR juga dapat berkembang menjadi komputasi spasial, di mana objek digital berperilaku seperti objek fisik, berlabuh di ruang angkasa dan berinteraksi secara alami dengan pengguna dan lingkungan. Jadi, augmented reality bukan sekadar fitur yang sedang tren dalam permainan seluler atau aplikasi media sosial. Ini adalah teknologi transformatif yang membentuk kembali industri, meningkatkan cara kita belajar dan bekerja, serta menata ulang cara kita berinteraksi dengan dunia. Seiring dengan terus berkembangnya AR akan semakin mendorong batas antara dunia fisik dan digital, serta menghadirkan peluang, pengalaman, dan tantangan baru. Satu hal yang jelas, masa depan bukan hanya virtual, tetapi augmented reality.